Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar mengenai limas. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai prisma. Nah, di sini kita akan membahas apa itu limas dan bagaimana cara menghitung luas dan volume dari limas, serta unsur dari limas itu seperti apa. Nah, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segitiga sebagai sisi tegaknya yang berkumpul di satu titik tepat di tengah atas tegak lurus dari alas. Dengan demikian, bangun ini tidak mempunyai atas atau atapnya. Sementara bagian alas atau bawahnya bisa berbentuk apa saja, yang penting bangun datar beraturan. Nah, jadi perbedaan dari limas dan prisma itu adalah kalau pada prisma kita memiliki sisi alas dan sisi atas atau atap yang kongruen atau sama. Kalau pada limas ini dia tidak memiliki sisi atap atau atap karena dia hanya memiliki sisi alasnya saja, dan sisi atapnya itu adalah terbentuk dari sisi-sisi tegak yang saling mengkerucut titik sudutnya dari setiap sisi tegak yang ada pada limas tersebut. Dia mengkerucut titik sudutnya sehingga atasnya tersebut hanya memiliki satu titik sudut saja. Nah, itu ciri-ciri dari limas itu adalah atasnya itu atau atapnya itu dia tidak memiliki atap, tetapi dia memiliki satu titik sudut yang terbentuk dari gabungan beberapa titik sisi tegak dari limas tersebut. Nah, untuk sisi alasnya sama saja seperti prisma. Dia bisa dari segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Dan satu lagi yang membedakan antara limas dan prisma adalah jika pada prisma dia sisi tegaknya itu biasanya terbentuk oleh sebuah persegi atau persegi panjang, atau dia terbentuk oleh segi 4, titik sudutnya adalah 4. Tapi kalau limas ini adalah terbentuk sisi tegaknya itu adalah terbentuk dari segitiga. Jadi mau limas segi apapun, sisi tegaknya akan selalu membentuk sebuah segitiga. Nah, jadi perbedaannya di sisi tegaknya dia berbeda. Nah, untuk cara perhitungannya tentu saja juga berbeda gitu pada limas dan juga prisma. Nah, selanjutnya ada unsur limas. Nah, limas ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman, bentuk dari limas. Nah, ini yang pertama ada limas segitiga, bentuknya seperti ini, alasnya itu adalah segitiga. Yang kedua adalah limas segi 4, dia seperti ini bentuknya, alasnya dari persegi atau persegi panjang. Lalu limas segi 5, kurang lebih seperti ini bentuknya, dan seterusnya ada limas segi 6, segi 7, dan segi 8, dan seterusnya. Nah, untuk unsur limas sendiri ini dia sama seperti bangun ruang yang lainnya, dia memiliki unsur. Nah, yang pertama adalah jumlah sisinya, itu adalah rumusnya N tambah 1. Jadi jika limasnya segi 3, maka jumlah sisinya adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, teman-teman juga bisa membuktikan apakah rumus ini benar atau tidak. Nah, lalu yang kedua adalah jumlah titik sudut, rumusnya N plus 1 juga. Lalu yang ketiga adalah jumlah rusuk, yaitu 2N. Dan yang keempat kelima itu ini adalah diagonal sisi dan diagonal ruang. Tetapi pada limas dia tidak memiliki diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari sebuah limas. Dia tidak memiliki diagonal sisi dan diagonal ruang karena dia sisi tegaknya terbentuk oleh sebuah segitiga, bukan segi 4. Kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai unsur limas. Nah, selanjutnya ada contoh dari kerangka limas.
Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman mengenai kerangka limas ini. Ini yang pertama ada kerangka limas segitiga. Bentuknya seperti ini, dia terdiri dari satu bidang datar yaitu segitiga, semuanya segitiga. Yang kedua ada limas segi empat, dia terdiri dari dua bidang datar, yaitu yang pertama ada persegi atau segi empat atau persegi panjang, dan dia juga terdiri dari segitiga. Dan lalu ada limas segi lima, dia juga terdiri dari dua buah bidang datar, yaitu yang segi limanya sebagai alas dan segitiganya sebagai sisi tegaknya. Nah, begitupun juga seterusnya mengenai limas segi 6, segi 7, segi 8, bahkan kurang lebih seperti ini gambaran mengenai kerangka limas ini. Nanti teman-teman bisa mencari. Nah, ini merupakan ilustrasi atau animasi dari bangun ruang limas segi 4. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, ilustrasi atau animasi. Nah, selanjutnya ada luas dan volume limas. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana rumus dari mencari luas permukaan limas dan juga volume limas. Untuk luas permukaan limas ini rumusnya adalah luas alas dikali jumlah dari luas sisi tegaknya. Nah, jadi untuk luas jumlah dari luas sisi tegaknya ini sama seperti pada prisma, cuma yang membedakannya adalah sisi tegaknya itu sendiri yang beda. Kalau pada prisma itu adalah persegi 4, segi 4. Kalau pada limas itu adalah segitiga. Nah, karena sisi tegaknya berbeda, maka yang digunakan rumusnya juga berbeda. Nanti sisi tegaknya ini dia akan menggunakan rumus luas dari segitiga. Jadi teman-teman nanti mencari masing-masing luas dari segitiga pada limas tersebut, lalu dijumlahkan, maka itulah yang dinamakan dengan jumlah luas sisi tegak. Atau teman-teman juga bisa menamakannya dengan luas dari selimut limas ini. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih sama seperti prisma. Nah, lalu ada yang terakhir adalah volume. Nah, rumus dari volume ini adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai rumus dari luas dan volume limas. Untuk satuannya sama, untuk luas permukaan itu cm persegi dan untuk volume itu cm kubik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari limas. Contoh soal nomor 1. Perhatikan limas ABCD T di samping. Nah, ini yang ini ya teman-teman. Jika panjang AB sama dengan 10 cm, BC sama dengan 14 cm, dan tinggi dari segitiga TBC adalah 15 cm, hitunglah tinggi limas dan garis tinggi ABT. Nah, jadi pada soal ini kita ditanyakan mengenai berapa nilai dari tinggi limas dan berapa nilai dari tinggi tinggi dari sisi ABT. Nah, yang pertama untuk lebih mudah kita harus gambarkan dulu ya titik-titik atau rusuk-rusuknya ya. Kita gambarkan tinggi limasnya dulu misalkan. Nah, untuk saya tadi ada sedikit kelupaan bahwa untuk limas ini jika dia alasnya segi 4, maka dia akan mudah menentukan sisi tegaknya ya teman-teman. Jadi nah ini tinggi dari limas ini
kurang lebih ada di tengah-tengah dari alas limas tersebut, dan ini akan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita tinggal tarik garis saja dari ujung limas ini, ujung puncak dari limas ini ke alas dari limas ini. Nah, dia juga akan kongruen ya teman-teman di titik tengah-tengah ini. Baik itu, misalkan kita namakan titik tengah ini sebagai O. Baik itu titik tengah ini ke A, ke B, ke C, dan ke D itu ukurannya akan sama atau kongruen. Nah, lalu pada soal kita buatkan juga tinggi segitiga TBC. Nah, jadi ceritanya kita memiliki segitiga TBC, maka kita tinggal buatkan tinggi dari segitiga tersebut. Tinggal kita tarik garis saja dari titik T ke rusuk BC ini, pertengahan rusuk BC ini. Nah, saya namakan tengah-tengah dari rusuk BC ini adalah sama dengan X. Nah, dan ini juga termasuk kongruen ya teman-teman. Jadi sisi dari BX ini akan sama dengan XC. Nah, jika rusuk dari BC ini adalah 14 cm, maka ukuran dari nilai dari BX dan X ke C nya adalah setengah dari 14 cm, yaitu 7 cm. Jadi B ke X 7 cm, X ke C itu adalah 7 cm. Dia akan sama atau kongruen. Nah, lalu kita juga gambarkan tinggi segitiga ABT. Nah, kurang lebih di sini ya, yang garis kuning ini. Nah, ini adalah tinggi segitiga ABT. Nah, yang ditanyakannya adalah yang pertama berapa nilai dari tinggi limas, yaitu TO, garis TO ini. Yang kedua adalah yang ditanyakan berapa nilai dari tinggi segitiga ABT, TY atau YT. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mencari dulu tinggi dari limas. Nah, untuk bisa mencari tinggi dari limas, kita bisa mengidentifikasi dulu bangun datar yang membentuk atau berkaitan dengan tinggi limas ini. Jika kita lihat pada gambar ini, maka akan sangat cocok jika kita membuat segitiga siku-siku TOX. Nah, ini akan membentuk segitiga siku-siku karena di titik sudut O ini adalah menyiku ya teman-teman, 90 derajat. Nah, coba kita keluarkan segitiga TOX-nya biar lebih mudah. Kurang lebih seperti ini gambarnya teman-teman. TOX. TX-nya adalah tinggi dari segitiga TBC, yaitu 15 cm. Dan OX-nya adalah OX-nya adalah setengah dari panjang rusuk AB. Kenapa setengah dari panjang rusuk AB? Karena jika kita lihat bahwa titik OX ini sejajar dengan rusuk OX ini sejajar dengan rusuk AB. Karena dia sejajar dan juga tegak lurus, maka ukurannya pun akan sama gitu. Misalkan jika saya namakan di sini Z misalkan ya. Nah, jika rusuk XZ ini saya ukur, dia akan sama ukurannya dengan rusuk AB. Hanya saja posisinya saja yang berbeda. Tetapi ukurannya sama. Makanya untuk titik OX ini dia berarti sama dengan setengah dari rusuk AB. Sama kasusnya seperti yang ini.
di rusuk BC. Cuman di rusuk BC ini tidak sama dengan rusuk AB karena ukurannya berbeda. Nah, kalau untuk OX ini ukurannya dia sebanding atau sama dengan rusuk AB. Makanya dia sama dengan 5 cm. Itu artinya dia setengah dari rusuk AB. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham. Nah, balik lagi ke penyelesaian soal. Kita sudah dapatkan rusuk TX, sisi TX, dan OX. Maka yang kita akan cari adalah sisi atau rusuk TO. Nah, TO ini adalah, atau OT ini adalah sisi tegak dari limas. Sisi tegak dari limas sama juga sisi tegak dari segitiga TOX atau OXT. Nah, dan kebetulan segitiga OXT ini adalah segitiga siku-siku. Maka untuk mencari rusuk OT kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, lagi-lagi sekali lagi saya ingatkan bahwa mengenai bangun ruang ini kita tidak akan jauh-jauh dari teorema Pythagoras. Jadi teman-teman untuk yang masih belum paham mengenai teorema Pythagoras, mohon untuk segera dipahami karena teorema Pythagoras ini kedepannya akan terus-terusan kepakai. Nah, balik lagi ke penyelesaian soal, kita cari nilai TO-nya. Berarti rumus awalnya TX yaitu sisi miring, TX kuadrat sama dengan TO kuadrat yaitu sisi tegak, ditambah OX kuadrat yaitu sisi alasnya. Nah, saya langsung jabarkan saja seperti ini. TO sama dengan akar TX kuadrat dikurangi OX kuadrat sama dengan akar TX-nya adalah 15 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, OX-nya 5 kuadrat, sama dengan akar dari 225 dikurangi 25. Nah, TO sama dengan akar 200. Nah, akar 200 ini kita bisa sederhanakan. TO sama dengan akar dari 4 kali 50. Nah, 4 ini kita bisa akarkan menjadi 2, sehingga sama dengan 2 akar 50. Nah, tetapi akar 2 akar 50 ini juga masih bisa kita sederhanakan bilangan akarnya. Nah, sama dengan 2 akar 25 kali 2. Nah, 25 ini bisa kita akarkan lagi menjadi 5. Sehingga sama dengan 2 dikali 5 akar 2. 2 dikali 5 10. Maka hasil akhirnya dari TO ini adalah 10 akar 2 cm. Nah, di sini kita sudah menemukan sisi tegak dari limas yaitu 10 akar 2 cm. Nah, jika kita lihat lagi pada gambar, kita sudah menemukan nih ukuran dari segitiga map dari sisi tegak limas. Maka kita bisa mencari juga sisi tegak dari segitiga ABT dengan membentuk segitiga yang kuning ini. Nah, ini juga akan siku-siku ya teman-teman. Akan siku-siku di titik O. Dan nilai dari, ini saya namakan titik C ya. Titik C ke O ini akan sama dengan setengahnya dari nilai titik B ke C. Nah, jika titik B ke C-nya adalah 14, maka setengahnya adalah 7. Nah, berarti titik Y ke O ini sama dengan titik B ke X, sama dengan setengah dari titik B ke C, yaitu sama dengan 7 cm. Nah, maka dari itu kita bisa mendapatkan sisi alas dari titik Y ke O-nya 7 cm, dan sisi tegaknya itu adalah 10 akar 2 cm. Kita coba keluarkan lagi segitiganya ke sini supaya lebih mudah memahaminya. Nah, seperti ini ya gambarnya teman-teman. Nah, di sini kita yang ditanyakan adalah garis tinggi sisi ABT. Garis tinggi sisi ABT ini adalah kebetulan titik Y ke T.
Nah, dan titik Y ke T ini adalah, jika kita lihat, adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Maka kita bisa mencarinya menggunakan teorema Pythagoras. Nah, untuk rumusnya sama seperti sebelumnya, itu sisi miring kuadrat TY kuadrat sama dengan TO kuadrat, yaitu sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Sisi miringnya kita akarkan, alas kanannya juga kita akarkan. TY sama dengan akar TO kuadrat ditambah OY kuadrat sama dengan akar, tinggal kita masukkan TO-nya 10 akar 2, 10 akar 2 kuadrat ditambah OY atau YO-nya adalah 7. Jadi 7 kuadrat sama dengan akar dari 100 dikali 2. 100 ini adalah dari 10 kuadrat dan 2 ini adalah dari akar 2 dikuadratkan. Nah, ditambah dengan 49 sama dengan akar dari 200, 100 kali 2 ditambah 49 sama dengan akar dari 249 cm. Nah, di sini kita sudah dapatkan mengenai tinggi limas dan garis tinggi sisi ABT. Kurang lebih seperti itu cara mengerjakan dari contoh soal nomor 1. Nah, yang terakhir ada contoh soal nomor 2. Diketahui sebuah limas ABCT mengiku pada sudut B memiliki panjang sisir alas 8 cm, sisi tegak 5 cm, dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume limas. Nah, di sini kita mengetahui limas ABCT itu adalah limas segitiga. Yang pertama kita lakukan adalah mencari luas permukaannya dulu, teman-teman. Untuk ilustrasi gambarnya ada di sebelah kiri. Nah, luas permukaan rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah dari luas sisi tegak atau ditambah dengan luas selimut. Nah, yang pertama kita coba cari dulu luas alasnya berapa. Nah, luas alasnya, jika kita lihat alas dari limas itu adalah membentuk segitiga, maka kita tinggal cari luas dari segitiga tersebut. Cara mencarinya adalah luas alas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Kebetulan alasnya adalah segitiga siku-siku dan sudah diketahui semua ya teman-teman. Alasnya 8, tingginya 8. Maka sama dengan luas alas sama dengan 8 dikali 8 dibagi 2. Sama dengan 64 dibagi 2 sama dengan 32 cm. Nah, luas alas sudah diketahui, kita tinggal mencari luas sisi tegaknya. Nah, untuk mencari luas sisi tegak kita harus menghitung luas dari sisi tegak tersebut, yaitu segitiga ini, segitiga ABD, BCD, ACD. Kita harus menghitung segitiga tersebut. Nah, akan tetapi jika kita lihat bahwa ukuran dari segitiga ini adalah sama semua teman-teman, baik itu segitiga ABD, segitiga BCD, dan segitiga ACD, itu ukuran rusuknya itu sama semua. Untuk sisi-sisinya, untuk sisi sampingnya itu adalah 5 cm dan sisi alasnya itu 8 cm. Maka kita cukup menghitung satu buah segitiga saja. Nanti kita tinggal kalikan dengan jumlah dari sisi tegaknya tersebut, yaitu 3. Nah, di sini kita coba mencari dulu luas dari segitiga tersebut. Nah, kita gambarkan, misalkan saya di sini mengambil segitiga ABO. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Titik A ke titik B itu 8 cm. Titik B ke titik O itu 5 cm, dan titik A ke titik O itu 5 cm. Nah, di sini kita akan mencari tinggi dari segitiga ini. Kita cari, maka dia akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini seperti yang sudah ya teman-teman cara mengerjakannya. Nah, kita gambarkan lagi segitiga siku-sikunya menjadi segitiga XBO. Nah, untuk BO-nya adalah 5 cm. Untuk XB-nya adalah 4 cm.
Mengapa 4? Karena dia dari titik O ke titik X ini dia membagi dua segitiga ABO sama rata atau kongruen. Maka ini adalah 4. Nah, kita tinggal cari titik tegaknya. Titik XO nya berapa? Atau OX, sama saja. Nah, kita gunakan rumus Pythagoras lagi, yaitu sisi miring kuadrat OB kuadrat sama dengan OX kuadrat ditambah XB kuadrat. Nah, kita balik ya teman-teman, karena yang ditanyakannya adalah sisi tegaknya, maka OX sama dengan akar dari OB kuadrat dikurangi XB kuadrat. OB nya adalah 5 kuadrat, dan XB nya adalah 4 kuadrat. Nah, akar dari 25 dikurangi 16 sama dengan akar 9. Akar 9 itu dari 3 cm. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai dari tinggi segitiga ABO ini. Maka kita bisa mencari luas dari segitiga ini. Mencari luas segitiga rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Alas dari segitiga ini adalah 8 dikali 3 per 2 sama dengan 24 per 2 sama dengan 12 cm. Nah, di sini kita sudah dapatkan luas dari sisi tegaknya, yaitu 12 cm. Kita tinggal masukkan ke rumus luas permukaan dari limas ini. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah sigma atau penjumlahan dari luas sisi tegak. Nah, karena sisi tegaknya ada berjumlah 3, maka kita kalikan dengan 3 atau ditambah sisi tegaknya sebanyak 3 kali juga sama saja. Sama dengan luas alas ditambah dalam kurung 3 dikali luas sisi tegaknya. Nah, luas alasnya sudah kita dapatkan, yaitu 32 ditambah 3, yaitu jumlah dari sisi tegaknya itu adalah 3, 1, 2, 3 dikali 12 dikali 12. 12 ini adalah luas sisi tegaknya. Nah, sama dengan 32 ditambah 36 sama dengan 68 cm persegi. Nah, sini kita sudah dapatkan luas permukaan dari limas ABCT. Nah, selanjutnya itu adalah volume, mencari volume. Rumusnya adalah volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan luas alasnya kita sudah dapatkan, tinggal kita masukkan, yaitu 1/3 dikali 32, tingginya adalah 10 cm dikali 10 sama dengan 320 per 3. Nah, jika kita hitung 320 per 3 itu adalah 106,6 cm kubik. Nah, di sini kita dapatkan nilai volume ini adalah 106,6 cm kubik. Nah, jadi di contoh soal nomor 2 ini kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menghitung luas permukaan dari limas dan juga bagaimana cara menghitung luas volume dari limas. Nah, untuk bentuk-bentuk limas yang lainnya juga sama caranya seperti ini, teman-teman. Hanya yang membedakannya adalah di sini, di luas sisi tegaknya dan juga luas sisi alasnya. Karena yang membedakannya adalah luas alasnya. Karena luas alasnya tidak selalu segitiga. Jika limasnya segi 4, maka luas alasnya segi 4. Jika limasnya segi 5, maka luas alasnya segi 5. Begitupun seterusnya. Dan untuk luas sisi tegaknya juga, jika misalkan semakin tinggi atau semakin banyak sudut atau seginya, maka luas sisi tegaknya pun juga akan bertambah. Jika dia segitiga, maka jumlah sisi tegaknya ada 3. Jika dia segi 5, maka jumlah dari sisi tegaknya juga akan ada 5. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, mengenai pembahasan contoh soal nomor 2 ini.
Nah, mungkin segitu saja dulu dari saya mengenai video dari bangun ruang sisi datar ini, terutama dari video mengenai bangun ruang limas ini. Nah, mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang dari saya dalam pembuatan video ini, karena sejatinya saya juga masih belajar dalam hal ini gitu. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, akan tetapi saya di sini bermaksud untuk sharing dan saling berbagi ilmu dan saling belajar. Baik teman-teman maupun saya juga sama-sama belajar. Nah, mungkin ini adalah video terakhir saya dalam membuat video pembelajaran ini, dan berhubung juga karena sebentar lagi pelaksanaan dari KKN yang sedang saya laksanakan itu akan berakhir, maka saya pun juga akan pamit undur diri dari teman-teman. Mungkin saya akan izin live grup WhatsApp. Tapi untuk pembahasan video ini mungkin cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, baik dari sisi penyampaian materi ataupun hal teknisnya. Mohon dimaklumi jika misalkan ada yang belum mengerti, silahkan diulang lagi videonya, ataupun jika misalkan masih belum mengerti, bisa tanyakan kepada saya, baik melalui YouTube ini, misalkan komen di kolom komentar atau di chat secara personal. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.